Halo teman-teman semuanya. Nah, di sini saya mau kasih sedikit ilmu ya atau tutorial buat teman-teman manajer atau admin ya. Bisa diterapkan gimana sih cara kerjanya manajer atau admin yang lebih lanjut gitu. Jadi biar kalian juga bisa membantu meningkatkan kualitas live-nya host dan kalian juga bisa menambahkan catatan buat host gitu atau kasih peringatan atau kasih note buat mereka biar kita jadi bisa mengarahkan mereka langsung dari backstage gitu. Gimana caranya? Di sini ya. Ini untuk memanage host kalian biar tambah kualitasnya tambah bagus lah gitu intinya. Di sini ada fitur live sekarang namanya follow live ya. Di sini ada siaran live sama kalender live. Ya, di sini fiturnya ada dua. Nah, kalender live ini buat apa? Buat temen-temen misalnya nih ada host yang nggak pernah live ya. Misalnya ada host yang nggak pernah live. Abang tulis aja di sini tambah nih ya, tambah jadwal. Ini untuk menjadwalkan live kreator yang nggak pernah live gitu. Untuk kirim pengingat untuk teman-teman live atau teman-teman kreator yang nggak pernah live. Cari aja nama penggunanya di sini, siapa namanya. Misalnya kita acak aja ada nggak H. Nah ini misalnya kita cari siapa ya. Nih Farid ya. Nah terus live-nya dimulai kapan? Misalnya tanggal 8. Jamnya ini pakai HP ya. Ini pakai HP. Nanti teman-teman bisa coba pakai HP karena banyak kan teman-teman yang pakai HP, yang manajer atau admin banyak pakai HP. Di sini tanggal, terus di sini pilih yang jamnya. Jamnya terserah mau buat jam berapa. Misalnya nih, host itu atau kreator host kita itu biasanya paling banyak live itu malam. Karena pagi, siang, sore itu biasanya kerja kan. Atur aja jam 19 ya. 19.00 konfirmasi. Terus di sini live berakhirnya kapan? Tanggal 8. Terus atur jamnya jam berapa? Sampai jam segini aja. Jam 21 gini misalnya. 2 jam ya. Nah, konfirmasi. Nah, di sini caranya biar kreator tahu gimana? Klik aja centang di beritahu kreator TikTok. Gitu. Ini untuk yang pertama misalnya. Peringatan pertama gitu ya. Kalau misalnya dia besok nanti dia tetap nggak live, ulangi lagi aja nggak apa-apa sampai dia live ya, sampai dia benar-benar live. Kalau misalnya mau memaksa dia live ya, tanpa kita edukasi harus gini gini gini, kamu coba besok live gini, nggak usah ribet, pakai gini aja nggak apa-apa. Terus kalau mau diulangi terus jadwalnya kayak mana, klik centang aja diulangi jadwal terus. Mau harian, mingguan, bulanan, mingguan misalnya mingguan. Rentang tanggalnya dari kapan? Dari tanggal 8 misalnya sampai tanggal 30 misalnya nih. Oh, enggak gini. Coba tanggal 8 gitu. Sampainya sampai tanggal 30 gini. Nanti dia diulangi terus sampai tanggal 30, seperti itu terus. Nah, kayak gitu. Terus kalau sudah gimana konfirmasikan. Nah, otomatis dia terjadwal. Nah, kayak gini ya. Durasinya live-nya 2 jam. Nanti dia langsung muncul di notifikasi sistemnya itu tulisannya manajer Anda telah mengatur jadwal live Anda, seperti itu. Nah, jadi dia pasti dia nanti wah, aku diperhatikan nih sama manajer nih. Aku harus live kayak gitu. Seperti itulah kira-kira ya. Ini untuk fitur yang kalender ya, kalender live. Nah, kalau untuk siaran live yang follow live ini yang ku maksud ini untuk melihat kualitas live visual maupun audionya kreator. Caranya gimana? Klik aja di sini ya. Ini coba kita hidupkan dulu suaranya ya. Atau nggak usah. Langsung aja pilih titik panah, anak panah di situ ya. Di pojoknya. Terus di sini nanti ada metrik inti, nama host, durasinya, periode live-nya. Nah, di sini sama komentarnya kita kelihatan semua di sini kan. Komentarnya, hadiahnya siapa aja, interaksinya apa, tap atau share itu nanti masuk di sini semua. Nah, pemberi hadiahnya berapa, pengikut baru, penonton saat ini. Penonton yang ini itu namanya yang 55 ini ya, itu adalah total tayang.
Ya, kalau penonton saat ini penonton yang stay di roomnya. 9 ini berlian, pemberi hadiahnya ada orang 4, pengikut baru ini 1. Jadi kita bisa melihat semua. Ya, kayak gini nih. Hostnya lagi ngapain nih? Ke kawan dekat Marpoya Simpang 34 belakang kampus. Komputer muat. Nah, kayak gini kan, dia lagi merepet misalnya kan. Kita bisa kasih teguran buat dia. Petunjuk manajer ini, ya silakan kalian ketik aja. Misalnya kita tulis ya di sini. Sebentar ya, nge-lag HP-nya. Kok gak bisa guys? Nge-lag. Kok nge-lag guys? Ini aja lah ya, kita coba yang not live dulu ya biar nggak lama. Jadi ini di sini not live ini buat catatan. Misalnya kita mau menilai dari visualnya kreator, kayak misalnya kamera, pencahayaan. Ada 4 elemen ya. Visual kreator itu ada kamera plus pencahayaan, terus kemudian ada namanya filter atau efek yang dipakai, kemudian latar belakang sama make up atau riasan. Jadi kalau riasan kalau cowok biasanya tuh nggak banyak-banyak dia, kayak gitu. Nah kayak gini kan dia berarti apa? Sudah pakai filter, ya sudah pakai filter, sudah pakai efek, latar belakangnya belum ada. Kayak misalnya latar belakangnya belum bagus ya. Tuh latar belakangnya boxer kan kurang etis ya. Nah kemudian apa? Kameranya sudah bagus tapi pencahayaannya kurang. Ya pencahayaannya kurang. Nah jadi ditulis aja di sini di note live ini. Misalnya host ini telah bukan host ini telah menguasai 4 elemen bukan 4 2 elemen dasar live. Terus kedepannya host butuh diedukasi lebih lanjut tentang visual live. 4 agar 4 elemen dasar terpenuhi. Simpan. Dah, itu nanti termasuk udah masuk di catatan ya. Nanti kita ceknya di mana? Ceknya di sini nih. Not live. Ada di sini not live-nya. Waduh, ini kayaknya susah bener kok di HP ya. Jadi teman-teman yang pakai HP harap sabar ya. Ya memang begini. Jadi keterbatasan kalau di HP itu kadang-kadang ada yang nggak kebuka fiturnya, nggak kelihatan jelas gitu maksudnya. Nah not live tuh kan ada nih, nggak kelihatan kan nih ya. Pokoknya ceknya di sini ya, not live ini riwayat live nya di sini, riwayat petunjuknya kalian atau tambahkan catatan di sini nanti muncul, sama riwayat petunjuk host manajer di sini ada nanti muncul. Itu caranya gitu. Nah, terus kita gimana caranya mau melihat trafiknya host ya. Trafik penonton dari mana? Di sini nih. Ini ada trafik hadiah di sini. Misalnya kita cek di sini. Kok nggak bisa tambahkan catatan ya? Biasanya ada muncul dia kayak tambahkan catatan gitu. Mungkin di HP ya, karena ini loh nih. Ya, kita bisa tambahkan catatan di waktu mana host itu yang paling banyak dapat berlian atau dapat tap-tap banyak, itu nanti di sini ada. Tambahkan aja catatan. Catatannya seperti apa? Pada periode ini host mendapatkan berlian banyak gitu misalnya. Catatan kecil aja nggak apa-apa.
Nah, kita untuk melihat sumber trafiknya, lalu lintasnya dari mana? Dari sini. Jadi live host itu kita bisa melihat atau mengarahkan dia untuk menarik banyak penonton itu lewat mana? Lewat sini nih. Sumber lalu lintas. Kita cek di sini ya. Feed live. Ini yang paling banyak feed live. Berarti live-nya host ini dia FYP. FYP-nya di beranda berarti ya. Di beranda live atau beranda live. Dia FYP-nya di situ. Terus penonton itu masuknya dari mana? Dari situ. Dari feed live. Nah, kalau dia masuknya di feed saran, berarti dia masuknya di yang gabung dengan konten-kontennya orang itu, yang kayak reels lah, istilahnya ngomong orang reels ya. Jadi apa kesimpulannya? Kalau misalnya dia masuknya di feed live, dia harus bikin video pendek. Video pendeknya seperti apa? Yang mengarahkan penonton atau viewers itu untuk bergabung ke live-nya dia. Misalnya nih, halo guys, saya nanti sore saya mau live satu koin pukul pala pakai panci. Nanti kalian datang ya ke live saya jam 4 sore. Silahkan guys. Saya live setiap jam 4 sore. Gabung ya. Nanti kalau ada lingkaran merah di PP saya silahkan kalian gabung lewat situ. Kayak gitu caranya. Itu video pendek ya, video pendek tentang dia untuk untuk bergabung ke live-nya dia. Jadi kita harus bisa menyarankan host tadi untuk membuat video pendek dari kalau sumber lalu lintasnya seperti ini. Kalau dia yang lebih banyaknya di feed saran ya, kalau dia lebih banyaknya dari feed saran berarti dia harus membuat konten atau reels yang panjang videonya atau yang seperti apa ya? Intinya konten VT sebelum dia live gitu. Jadi kalau feed live itu dia bikin konten video pendek aja, tapi bebas jam postingnya mau yang di mana. Bukan, sorry kebalik. Jadi kalau feed live itu bikin video pendek sebelum live ya. Sebelum live. Terus kalau feed saran itu dia bikin konten yang dimana intinya dia bisa menarik penonton untuk masuk ke live. Tapi postingnya terserah, nggak nentu. Kalau yang feed live itu video pendek yang mengarahkan viewers untuk bergabung ke live, ya. Tapi postingnya sebelum dia live. Kalau yang feed saran berarti dia harus posting video atau konten ya. Bebas, jamnya terserah. Kontennya konten terserah apa aja. Intinya konten yang kayak konten yang membangun personal branding juga boleh. Kayak misalnya hobi, tren atau apalagi lah gitu pokoknya. Yang intinya VT bebas gitu atau VT affiliate gitu nggak apa-apa. Yang penting kita lihat dari situ. Kalau feed saran berarti dia harus posting konten gitu. Harus posting konten terus. Kalau yang dari mengikuti berarti gimana? Kalau yang dari mengikuti sama berbagi, ya kalau di mengikuti itu kita biasanya kalau yang followersnya banyak itu kita berarti dia lewatnya itu dari followers ya. Dari followers, dan ketika dia live itu nanti ada muncul notifikasi di HP-nya. Nah, berarti dari apa? Dari mengikuti kalau dia bergabungnya lewat situ. Atau bergabungnya lewat yang lingkaran merah-merah tuh yang di kotak masuk tuh, yang di atas. Nah, itu berarti dia bergabungnya lewat mengikuti. Gitu. Nah, kalau yang paling banyak mengikuti berarti kita harus apa? Harus posting story. Misalnya, sebelum live kita posting story dulu tentang video yang tadi yang kita bikin untuk mengarahkan yang di feed live ya, untuk mengarahkan penonton untuk masuk ke live. Nah, kemudian videonya itu kita posting story, atau setelah kita live kita posting story kita lagi live. Nah, kayak kira-kira gitu guys. Jadi itu tips buat teman-teman untuk meningkatkan kualitas live-nya dari FYP-nya teman-teman kreator ya, teman-teman manajer bisa meningkatkannya dari situ. Kalau dari berbagi itu sejauh ini belum ada saran ya, cuman karena presentasinya itu biasanya paling dikit kalau berbagi itu. Karena dia masuknya dari posting ulangnya teman-teman atau dari share-nya teman-teman. Gitu. Jadi kita fokusnya di 3 ini aja. Feed live, feed saran sama mengikuti, udah gitu aja. Kalau yang dari ini yang masalah traffic ya, sumber lalu lintasnya host. Nah, kita bisa belajarnya dari sini. Terus kalau di sini ya, kalau yang petunjuk manajer ini berhubung aku nggak bisa klik, ini nggak, kayaknya kenapa ya, ini nggak tahu, error lagi yang kayaknya. Nah, ini
ketika kita tulis ya, di sini cuman 50 karakter aja, 50 huruf aja atau karakter. Itu ketika kita sudah ditulis, nanti ketika sudah kirim ya, nanti di pojokannya sini, di pojokan layarnya host itu ada tulisan dari manajer Anda, dari agen Anda gitu. Tulisannya bawahnya pesannya apa, kayak gitu. Munculnya seperti itu. Jadi di atasnya di sini dia nanti munculnya di layarnya dia. Pesan yang kita tulis di sini nanti munculnya di sini. Nah, terus aktivitas ini nanti tercatat di basic owner juga, tercatat juga di basicnya kita juga. Jadi ada riwayat penunjuk manajernya seperti apa. Nah, nanti dari situ owner kita bisa menilai mana sih agen yang atau manajer yang aktif dalam kelola host dan aktif dalam pengembangan kreator seperti itu, atau aktif dalam memberikan edukasi, memberikan arahan, kemudian komunikasi. Dari sini kan kita bisa aturnya dari sini seperti itu. Ini untuk fitur follow live ya. Jadi kita bisa melihatnya dari sini. Nah, ini ada peringkat penonton ini. Peringkat penonton ini adalah peringkat teratas ini nih, yang di sini nih, yang nomor 1, top 1. Nah, di sini nanti tercatat semua, di sini siapa aja. Terus yang udah kasih gift siapa aja, kayak gitu-gitu. Nah, riwayat petunjuknya nanti munculnya di sini, guys. Bentar ya, aku sepil contoh yang sudah aku ini ya. Yang sudah aku tulis. Coba aku cek dulu. Nah, ini ya. Ini salah satu host juga yang aku daftarkan, cuman dia nggak pernah on cam, jadi kita coba suruh on cam ya. Abang, bukan. Silahkan open kamera. Untuk menarik. Berapa ini? Masih banyak nggak? Karena cuma 50 ya guys ya. Jadi nggak bisa banyak-banyak kita tulisnya. Menarik penonton. Oh, masih 40. Udah gini aja. Kita klik enter ya. Nanti dia setelah dia terkirim nanti ada catatannya. 44. Gini aja. Bisa nggak? Bisa. Silakan. Kok silakan? Coba diklik. Bisa nggak ya? Biasanya bisa dikirim kalau enter doang. Susah guys ya kalau ini. Coba kita miringkan ya. Nah, coba kita miringkan. Bisa nggak? Mana tadi? Di bawah ya. Nah, ini. Gak bisa digeser ya. Nah, udah berhasil dikirim. Tadi jadi agak nge-lag tadi ya guys ya ternyata ya. Coba kita luruskan lagi. Nah, dia langsung muncul di itunya. Dan itu pesannya hanya bisa dilihat kreator saja tanpa penontonnya ngelihat. Jadi yang bisa ngeliat itu cuma hostnya aja. Semuanya nggak bisa ngelihat gitu. Itu petunjuk arahan manajer untuk biar dia live gitu. Biar dia bisa mengikuti arahan kita. Kalau sudah kita kirim, nanti ada riwayatnya di sini nih. Riwayat petunjuknya di sini nih. Nah, nih. Tuh kepencet 2 kali ternyata guys. Gitu. Nah, nanti kalau dia misalnya mengikuti arahan kita, dia pasti open kamera. Kalau enggak, ya udah berarti hostnya bandel gitu. Itu jadi seperti itu ya guys ya. Ini kayaknya cukup panjang. Jadi ini adalah petunjuk bagaimana cara menggunakan fitur follow live buat memantau atau memonitor host kreatornya masing-masing ya. Entah itu dari top 1 BST kalian atau top berapa, atau kreator yang memang yang menurut kalian itu live-nya bagus dan butuh ditingkatkan. Nah, cara meningkatkan visualnya dari sini gitu. Untuk visual ininya ya, kalau audionya itu nanti teman-teman juga bisa menilai, bisa menambahkan juga di catatannya gitu.
Kalau audio kan kayak misalnya musik latar belakang, terus sound effect kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau audio nggak terlalu banyak. Yang banyak itu sebenarnya yang dari visual live. Karena ketika visual live-nya itu terlihat bagus, pasti nanti penonton itu banyak tertarik. Banyak yang tertarik masuk ke live-nya dia. Kayak gitu guys ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada banyak fiturnya. Bisa kalian pelajari kayak ini hadiah promo penonton. Penontonnya ini berapa sekarang? Ini di sini ada. Bisa tambahkan catatan sendiri. Kayak gitu-gitu. Terus interaksinya kayak tap-tap layar, posting ulang, suka, terus komentarnya itu berapa di sini ada sendiri. Nah, rentannya ini kalian geser-geser aja dari mana sampai mana gitu-gitu. Bisa ya, bisa diikuti ya teman-teman ya. Jadi yang penting itu adalah yang mana? Yang penting adalah ketika kita mau meningkatkan kualitas live-nya, kita tambahkan catatan di sini, petunjuk manajer ya. Dari 4 elemen dasar tadi itu, kamera pencahayaan, efek atau filter, riasan, dan latar belakang. Kalau 4 ini sudah tercapai semua, sudah bagus, nanti ada nanti pasti ada peningkatan dari segi penonton maupun gifter gitu. Terus kemudian untuk menambahkan catatannya seperti ini di sini. Kita tambahkan catatannya di sini. Nah, terus kita juga bisa melihat spendernya penonton tuh siapa aja. Di sini ada peringkat penontonnya, di sini ada semua spender, yang orang yang sering berbagi di live-nya dia, seperti itu ya. Nah, terus untuk melihat sumber trafiknya dia di sini, sumber lalu lintas ya. Nah, kita bisa arahkan untuk dia itu bisa untuk posting konten video pendek, posting stories seperti itu ya, sesuai dengan sumber trafik lalu lintasnya, seperti itu guys. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mungkin ini terlalu panjang, jadi nanti bisalah kalian pelajari. Yang nggak banyak, ini untuk fitur follow live aja. Jadi untuk fitur yang lainnya nanti kita menyusul ya teman-teman ya. Karena ya berbagai kondisi ya, HP-nya juga kayak gini. Jadi saya nggak bisa bikin yang lebih panjang dan lebih bagus ya. Kita satu-satu dulu aja. Itu tadi untuk fitur follow live buat manajer atau agen ya, admin yang sudah tergabung di Jaya Mandiri ya, silahkan dipelajari dan itu nanti bisa untuk kedepannya untuk meningkatkan kualitas manajer juga bisa dari kinerjanya dan dari kualitas live-nya dari kreator gitu ya. Kita bisa satu-satu gitu edukasinya. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang nggak jelas silahkan kalian komen aja atau langsung chat pribadi ke saya. Nanti silahkan kalian bertanya di situ atau langsung bertanya di komentar ya. Saya saya sarankan bertanya di komentar ya, biar kita enak nanti bisa konten selanjutnya tuh konten apa seperti itu ya. Oke teman-teman ya. Jadi tetap semangat, jangan putus asa ya. Karena setiap apapun yang kita jalankan sekarang itu nanti menentukan hasil di kemudian hari, seperti itu guys. Oke, semangat teman-teman ya. Aku akhir dulu, ini udah terlalu panjang, ini sudah hampir 24 menit ya. Oke, sekian ya. Bye bye. Assalamualaikum.